Salam Patriot di Suara Patriot bersama Chandra Tua. Di balik kemegahan gedung pencakar langit Beijing dan Shanghai, di balik kemajuan teknologi yang diklaim dunia, tersembunyi kenyataan yang menyedihkan. China saat ini sedang sekarat. Bukan karena perang, bukan karena bencana, tapi karena satu hal yang lebih mematikan, kehancuran sistemik dari dalam. Kini muncul fenomena baru yang menggambarkan luka dalam itu, kantor palsu. Ya, Anda tidak salah dengar. Di negeri tirai bambu, orang-orang kini menyewa ruang kerja palsu. Bukan untuk bekerja sungguhan, tapi untuk berpura-pura bekerja. Meja, komputer, wifi, bahkan makan siang disediakan. Semua tampak seperti kantor profesional. Tapi nyatanya, tak satu pun dari mereka yang benar-benar punya pekerjaan. Dengan sewa harian sebesar 100 hingga 200 ribu rupiah, Anda mendapatkan meja, komputer, wifi, minuman, bahkan makan siang. Ruang kantor palsu ini telah menjadi tren yang mengejutkan di China. Meskipun tidak ada yang benar-benar bekerja, semua orang terlihat sibuk. Mengapa ini terjadi? Karena pengangguran di China telah mencapai titik kritis. Resmi disebutkan bahwa tingkat pengangguran remaja adalah 14,9%. Tapi data sebenarnya jauh lebih gelap. Survei independen dan platform pencari kerja menunjukkan hampir 45% lulusan universitas tidak memiliki pekerjaan. Bahkan profesor di Universitas Peking memperkirakan angka real bisa mencapai 50% sejak awal 2023. Apalagi sekarang. Begitu saya lulus, saya akan menganggur. Musim panas lalu disebut sebagai waktu tersulit untuk mencari pekerjaan di China. Tetapi tahun ini bisa lebih buruk. Bayangkan, lebih dari 12 juta mahasiswa akan lulus tahun ini. Rekor tertinggi sepanjang sejarah. Mereka keluar dari kampus hanya untuk masuk ke dalam jurang pengangguran. Dan yang lebih memilukan, banyak dari mereka kini memilih menyewa kantor palsu agar tetap terlihat sibuk di depan orang tua mereka, hanya agar tidak dianggap gagal. Inilah wajah asli dari model pembangunan yang dijanjikan Partai Komunis China, PKC. Mereka menjanjikan kemakmuran, tapi yang hadir hanyalah ilusi kemajuan. Mereka membangun jalan, jembatan, dan gedung megah, tapi lupa membangun jiwa dan masa depan rakyatnya. Dan sekarang, generasi mudanya hanya bisa menyewa kebohongan demi terlihat layak di mata keluarga. Inilah akibat dari sistem komunis, sistem yang tertutup, yang penuh kebohongan. Angka dimanipulasi, kenyataan ditutup-tutupi, kritik dibungkam. Sementara itu, media asing mengungkap fakta diblokir, diserang buzzer, dicitrakan buruk, dan dibungkam habis-habisan. Tapi saudaraku, jangan hanya menertawakan China. Ambil pelajaran. Apakah kita ingin Indonesia mengalami hal serupa? Apakah kita rela melihat anak-anak muda kita kehilangan harapan, lalu berpura-pura sukses hanya untuk menyenangkan lingkungannya? Jangan sampai kita mengulangi kesalahan yang sama. Jangan biarkan sistem kita dikendalikan oleh kepalsuan, manipulasi data, dan birokrasi yang hanya mengejar citra. Indonesia harus membangun masa depan dengan jujur, transparan, dan berlandaskan nilai-nilai luhur. Karena ketika kerja keras tidak lagi dihargai, ketika realita ditutup-tutupi dengan ilusi, saat itulah bangsa mulai runtuh, perlahan tapi pasti hancur. Ketika sebuah negara dikuasai roh jahat komunis, maka negara itu akan dikuasai dengan kebohongan. Kepalsuan merajalela ada di mana-mana, dan kebenaran sulit ditegakkan. Kita tidak perlu mengikuti jejak model otoriter seperti China saat ini, penuh tipu muslihat. Kita bisa menciptakan sistem yang sehat, yakni Pancasila, di mana pemuda bisa tumbuh, belajar, dan bekerja dengan bermartabat. Jadikan tragedi di China sebagai cermin, bukan hanya untuk mengkritik, tapi untuk bangkit dan berbenah. Bukan kantor palsu yang kita butuhkan. Yang kita butuhkan adalah kejujuran dalam pembangunan dan kesempatan nyata bagi generasi muda untuk berkarya. Karena Indonesia tidak dibangun dari kepura-puraan. Indonesia dibangun dari keringat, doa, dan tekad juang rakyatnya. Mari kita tolak komunisme. Mengapa? Karena komunisme adalah jalan buntu. Salam Patriot untuk Indonesia berdaulat.